SM Store, amanah dalam muamalah. نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita mampu hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Kajian kita yakni sampai bab taubat hadis yang ke-22 ya, jadi bab taubat hadis yang ke-22. Wa an Abi Nujaidin yakni bi dhammin nun wa fathil jim. Jadi Nujaid wazannya tasghir fu'ail ya. Ini dari Abi Nujaid yakni Imran ibn al-Husain al-Khazraji al-Khuza'i. Jadi Imran bin Husain bangsanya al-Khuza'i radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Annamra'atan min Juhaina, bahwasanya seorang wanita dari kabilah Juhaina atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina, sedangkan dia dalam keadaan hublah, dalam keadaan hamil, minaz zina, yang disebabkan karena zina. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, saya yakni terkena hukum had ya, maka tegakkan hukum itu kepadaku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil nak walinya, yakni orang tuanya, saudaranya. Kemudian Rasul mengatakan ahsin ilaiha, rawatlah dengan baik yakni wanita ini. Fa idza wada'at fa'tini, apabila dia telah melahirkan
maka datangkan dia kepadaku. Maka fa'ala fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat alaihi siyabuha, kemudian dikencangkan, yakni bajunya diikat, ya. Jadi dengan kerudungnya supaya tidak terbuka nanti, ya. Tsumma amara biha, kemudian Rasul memerintahkannya, yakni untuk dilaksanakan hukum. Maka farujimat, maka dia dirajam. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian yakni Rasul mensolatinya. Faqala lahu Umar, maka sahabat Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusalli 'alaiha ya Rasulullah, Anda mensolatinya wahai Rasul, waqad zanat, sedangkan dia itu telah berzina. Maka Rasul menjawab, laqad tabat taubatan, sungguh dia telah bertaubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah wal lawasi'athum. Jadi seandainya yakni pahala itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, sungguh telah mencukupi mereka. Wahal wajadta afdal min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Apakah engkau dapatkan wahai Umar orang yang lebih baik, lebih utama dari seseorang yang memperbaiki dirinya, yakni karena Allah azza wa jalla. Ya, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abi Nujaid ini, yakni Imran bin Husain, ya, ada seorang wanita dari kabilah Juhaina yang mendatangi Rasul dalam keadaan hamil disebabkan karena zina, yang seharusnya kalau dia tidak datang maka tidak ada masalah, tidak akan ditegakkan itu hukum had. Ya, jadi di dalam Islam demikian. Kalau dia tidak datang, kalau dia tidak ketahuan, maka tidak akan ditegakkan hukum had kalau tidak ada saksi. Ya, maka hadis-hadis yang menunjukkan ditegaknya hukum had itu adalah karena pengakuan. Karena apa? Karena ingin dirinya supaya bersih dari dosa, nanti menghadap Allah bersih dari dosa. Itu demikian. Jadi ketulusan hatinya, ya keikhlasan hatinya untuk membersihkan dirinya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanpa dosa. Itu demikian. Jadi sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya wanita itu, Rasul tidak langsung mempercayai. Panggil orang tuamu, panggil walimu. Ya. Walinya ditanya, "Apa ini? Sehat anakmu ini? Kalau saudara-saudaramu ini sehat apa?" Ya, maksudnya ini waras tak? Ya. Itu karena apa? Orang itu kalau berbuat gitu dia kan lari dari hukum. Ini kok malah datang. Waras tak iki? Ya itu gitu. Ya, ditanya, iya. Nah itu. Dia ini baik, dia dalam keadaan waras ya, dalam keadaan ya tidak stres, tidak gitu, tidak. Nah, itu demikian. Dia memang betul kepingin taubat. Ya sudah kalau begitu bawa pulang. Nanti setelah melahirkan ke sini. Kemudian apa? Setelah melahirkan datang ke Rasulullah lagi. Seandainya dia tidak datang, tidak akan dicari itu. Ya, tidak akan dicari di dalam hukum Islam demikian. Tidak akan dicari dia. Kalau dia tidak ada, datang lagi bawa anak masih bayi merah. Rasul katakan pulang sampai anakmu bisa makan. Loh, kalau dia tidak datang lagi itu sudah bebas, selesai. Ya, tapi dia datang lagi sambil bawa anaknya dikasih roti, megang roti bisa makan. Ditunjukkan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, ini anak saya, ya. Itu demikian, sudah bisa makan sendiri.
Ya, itu demikian. Maka yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat yang lain, yakni para penegak hukum, yakni untuk apa? Ini fa'aqimhu, ya fa'aqimha. Jadi tegakkan hukuman atasnya. Ya, itu demikian. Ini. Seandainya dia tidak datang, tidak dilaksanakan. Berapa kali sama Rasul dikasih kesempatan, ya, tapi dia memang mau membersihkan dirinya, ya, itu demikian. Jadi mau membersihkan dirinya karena takut nanti, yakni azab Allah lebih besar, ya, ini. Kemudian dirajam. Rajam itu tidak pakai batu besar, cepat mati. Tidak pula pakai batu kecil, enggak mati-mati. Ya, jadi batunya apa? Batu yang sedang. Ditanam separuh supaya apa? Enggak bisa obat. Diikat. Dilempari sampai mati. Kejam Islam. Ya. Ini. Syariat Islam ini syariat yang sebanding, sama dengan kisos orang bunuh dibunuh. Ya, kalau caranya disembelih dia. Nah ini, kalau caranya ditembak dia. Jadi kisos itu kalau caranya dikepruk batu, dikepruk dia sampai mati. Jadi dia bunuh orang itu pakai cara apa? Disiksa dia sampai mati. Maka orang yang berzina, orang zina itu merasakan nikmat itu ujung kepala sampai ujung kaki. Merasakan nikmatnya ketika orgasme itu. Sehingga apa? Hukuman itu setimpal. Ya, ini. Terus kemudian orang zina itu apa langsung jadi? Kira-kira ya apa? Ya belum tentu. Bisa juga berulang 2 kali, bisa berulang 3 kali. Ya, itu demikian. Lah kemudian wanita ini melaporkan dirinya. Jadi apa? Mengajukan dirinya untuk ditegakkan hukum. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan berkali-kali. Seandainya tidak datang, tidak ditegakkan itu. Kira-kira afdol mana kalau kita berbuat dosa? Zina, ya, kita muhson sudah nikah, ya, antara ditegakkan hukum tersebut atau disembunyikan taubat, lebih utama mana? Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jadi beliau mengatakan, kalau dengan taubatnya itu dia bisa berhenti, maka apa? Lebih baik dia tidak usah ke mahkamah, tidak usah ke pengadilan, tidak usah ke apa, kepolisian, aparat yang menangani, tidak usah, sudah taubat selesai. Tapi kalau dia habis taubat, ya, itu kalau orang Jawa bilang baduk iklimis. Baduk iklimis ini kenapa mbak gitu? Jadi nek ketok wong wedok ayu gak kuat. Nah, itu gitu. Kayak ya tobat ya Allah, saya berhenti dari zina ya Allah. Ternyata apa? Besok ke kantor lagi, katut lagi. Iya. Apa ada orang kayak gini? Kata. Ya, dia tidak bisa itu. Maka orang kayak gini lebih baik sudah disudahi aja. Ngaku, ya tolong tegakkan hukuman atasku. Karena saya apa? Tobat berkali-kali itu masih ngulangi lagi. Loh, itu demikian. Ya. Nah, maka di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran, ya. Jadi fi hadzal hadis dalilun ala fawaida katsiratin. Ya.
Maka di dalam hadis ini ada dalil, yakni yang berupa faidah-faidah yang banyak sekali. Di antaranya anna zaniya idza zana wa huwa muhsanun, yakni qad tazawwaja fa innahu yajibu ayyurjama wujuban. Di antara faidah yang kita bisa ambil dari hadis ini, seorang pezina apabila dia berzina, dia itu dalam keadaan punya istri atau punya suami. Ya. Di dalam Al-Quran istri itu apa? Ya. Liyahuddu absarahum wa yahfadhu furujahum. Wahai laki-laki yang beriman, hendaklah kalian menundukkan pandangan kalian dan menjaga. Istri wanita itu lebih bisa menundukkan pandangan, maknanya mengurangi syahwat. Ya. Oleh karena itu Rasul katakan, kalau kamu di jalan ketemu wanita cantik kemudian syahwatmu naik, segera pulang, tumpahkan ke istrimu. Karena apa yang ada pada wanita itu ada pada istrimu. Ya, masih bangkok, masih kate ya, podo itu begitu. Melayu, nah itu gitu ya. Itu biar apa? Syahwat ini itu turun. Ini sudah punya istri, ya. Bahkan istrinya 2, masih cari lagi apa? Ada orang yang kayak gitu. Iya, ya ini. Iya Ustaz, kok raja-raja ono sing 4, ono sing 3 kan begitu ya. Itu. Jadi di sini maknanya sudah nikah, muhson, maka hukumnya wajib rajam. Ya. Wa qad kana hadza fi kitabillahi azza wa jalla ayatun qara'al muslimuna wa hafadzuha wa ra'auha wa nafadzuha. Dan sungguh ada hukum ini di dalam kitabullah, ayat yang umat Islam menjaganya dan menghafalnya, yakni apa? Dan melaksanakannya. Ya, rajaman nabi wa rajamal khulafa man ba'dahu walakinna Allah bihikmatihi nasakhaha minal qur'ani lafdhan wa abqa hukmaha fi hadhil ummah. Ya, nabi merajam, melaksanakan hukum rajam. Khulafaur Rasyidin melaksanakan hukum rajam sampai sekarang. Syariat Islam tegak itu begitu. Akan tetapi apa? Walaupun ayatnya itu dimansukh secara lafaz, tapi hukumnya tetap tidak dihapus. Itu demikian. Ini. Jadi tetap berjalan, ya. Ini. Fa idza zana al-muhsan wa huwa alladhi qad tazawwaja fa innahu yurjamu hatta yamuta. Dan apabila berzina seorang yang muhsan, punya istri, punya suami, ya, maka orang demikian itu yang sudah nikah itu maka dirajam sampai mati. Wa yuqafu fi makanin wasi'in wa yajtami'un nas wa ya'khuduna minal hasa yarmunahu bi hatta yamut. Ya, dia didatangkan di tempat yang sangat luas, perlunya apa? Dilihat orang. Termasuk potong tanah, termasuk kisos itu di tanah lapang yang luas. Di Saudi Arabia ada tempatnya itu. Ya, jadi orang tuh kalau mau dipenggal itu kan biasanya mengkeret gini, ya, didudul kalau pucuke pedang itu kan gini ya, langsung disebet dus, Allahu Akbar, takbir, ya, itu gitu. Orang mau bunuh orang mikir 1000 kali. Makanya di dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya,
Dan bagi kalian wahai umat Islam, di dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Mati satu yang selamat 1000. Ya, kalau di penjara orang nekat masih 7 tahun tak lakoni, sing penting mati apa? Itu kalau penjara. Jangankan seumur hidup tak lakoni karo aku. Nah, itu begitu. Ya, kalau umpamanya dipancung, dibunuh di depan orang banyak, orang tuh melihat semuanya. Iki loh, orang mencuri, diputus di depan orang banyak itu. Iya. Ya, jadi begitu diputus, just itu darah mengalir, juos itu ya, orang nyaksikan. Seperti nyembelih waktu korban itu, darah mengalir juos itu, nah itu. Jadi begitu gelundung itu langsung jos, ada darah itu keluar. Ya, itu orang semua menyaksikan. Jadi orang mau bunuh orang itu mikir, kecuali kalau dirinya siap untuk mati. Itu begitu. Ya, jarang orang yang demikian ini. Dan ini memang datangnya dari Allah sesuai dengan fitrah manusia. Kalau sudah dikasih pertunjukan begitu, orang akan takut. Ya, nah, itu demikian. Mau mencuri takut, mau zina takut, mau membunuh orang takut. Ya, nah, itu demikian. Jadi ditaruh tanah lapang yang luas, fi makanin wasi'in yajtami'un nas, yang manusia bisa berkumpul. Wa ya'khuduna minal hasad, dia bawa apa batu yarmunau hatta yamun. Itu. Ya, ini. Wa hadhi min hikmatillah azza wa jalla, dan ini termasuk kebijaksanaan Allah. Ya. Annahu lam ya'mu syar'a bi ayyudbaha bis-sayf wa yantahi amruhu bal yurjam bi hadhil hijarah. Allah tidak memerintahkan hamba-hambanya untuk apa? Pezina itu disembelih, dipotong kepalanya, enggak. Tapi apa? Dirajam dengan batu sampai dia merasakan siksaan ke ujung saraf-saraf mereka. Iya, jadi mereka merasakan kepedihan seluruh jasadnya. Itu karena apa? Karena ketika zina itu merasakan nikmat dari ujung kepala sampai ujung kaki, nikmat. Iya, maka sebagai setimpal, yakni dengan apa? Perbuatan yang dia lakukan. Oleh karena ini para ulama mereka berfatwa tentang teknik pelaksanaan hukum rajam. Innahu la yajuzu ayurjama bil hijaratil kabirah. Tidak boleh merajam dengan batu besar. Ya, itu. Karena batu besar langsung mati cepat. Selesai. Dan kecil sekali tidak boleh. Karena apa? Tidak mati-mati nanti. Iya, ada demikian. Maka batu yang sedang, ya begitu dilempari ya sampai mati. Maka apabila ada orang yang mengatakan Nabi SAW memerintahkan kalau menyembelih hewan itu, beliau mengatakan idza qataltum fa ahsinu kitlah. Apabila kalian menyembelih binatang, ya baguskan nyembelihnya. Maknanya apa? Segera meninggal, cari urat-urat yang tepat. Seret meninggal. Ya. Jadi fa wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Jadi kalau kamu bunuh, yakni baguskan cara membunuh. Kalau kamu nyembelih, baguskan cara menyembelih. Ya, ini. Maka di dalam syariat Allah disesuaikan dengan perbuatannya. Karena ini kisos, karena ini apa? Hak. Ya, hukuman yang
setimpal. Kalau bunuh ya dibunuh. Kalau bunuhnya disiksa ya disiksa. Nah, itu demikian, ya. Jadi biar dia bisa merasakan. Nah, itu demikian. Maka di sini makna ihsan itu dengan yang baik itu sesuai dengan syariat. Nah, itu demikian. Ya. Kemudian di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang yakni menyatakan dirinya itu beriman. Boleh. Ya. Tadi demikian. Untuk membersihkan dirinya, ya, itu demikian. Tapi bukan untuk apa? Mengungkap aibnya. Kalau membuka aibnya ini tidak diperbolehkan di dalam syariat. Maknanya apa? Mengadukan kepada yang tepat. Contoh, ya, ada seseorang ini pernah melakukan perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Dia ingin taubat. Dia ingin tahu caranya taubat. Dia apa? Datang ke seorang ustaz, ya, ke seorang ulama. Dia ungkapkan perbuatannya itu. Maka ini diperbolehkan, ya, mengungkapkan apa? Aib, cacat, maksiat, perbuatan jelek dirinya. Ya, kenapa? Karena ulama itu orang yang alim itu tahu ketika dia mendapatkan informasi yang bersifat rahasia pribadi seseorang, dia tidak akan menyebarkan. Ya, karena ini apa? Masalah-masalah pribadi. Nah, kalau sama teman, sama orang, sama dia apa yang minta, akhirnya apa? Ojo ngomong-ngomong ya, jadi akhirnya jadi rahasia umum. Kini ojo ngomong-ngomong, kini ojo ngomong kabeh kerungu. Wah, itu begitu. Nah, ini tidak boleh. Jadi bolehnya mengungkap aib, ya, mengungkap cacat, maksiat, dosa itu kalau kita ingin konsultasi ke seorang ulama. Yang kedua, kalau ada kasus hukum, ya, jadi misalkan polisi ini mau nyidik. Nah, ini apa? Nah, itu boleh, ya, itu ngelaporkan orang boleh, ya, itu mengungkap aibnya orang boleh itu, ya. Kalau selain itu tidak boleh, ya, itu termasuk aib dirinya sendiri, ya, itu demikian. Maka seseorang yang membicarakan yakni dosanya sendiri kepada imam, kepada pemerintah, kepada penguasa untuk supaya ditegakkan hukum. Ya, hukum yang dimaksud di sini hukum syariat Islam. Ya, karena dengan pelaksanaan hukum itu nanti di hadapan Allah bersih. Ya, kalau di penjara masih belum bersih. Karena itu bukan ketentuan Allah. Habis zina ketangkap di penjara 5 tahun, dosanya tetap masih ada. Iya, itu demikian. Jadi hukum yang dibikin manusia itu hanya memberikan efek jerah saja, pembersih dosa enggak. Pembersih dosa enggak. Pembersih dosa itu hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ya, itu hukum pembersih dosa. Ya, ini kalau bikinan manusia itu hanya yang dicari efek jerahnya, ya, itu demikian. Kemudian faya ma'asyiral ikhwani fi din azakumullah. Syekh
Salim bin Id al-Hilali, yakni beliau juga memaparkan tentang faidah dari hadis-hadis ini. Di antaranya yakni al-mu'min muftin tawwabun idza farita fi janbillahi asraq li tazkiyati nafsihi wa tadhhiriha min lawsatil ism walau kana fi halakun nafsi. Jadi orang mukmin yakni yang memang sedang diuji, ya, kalau dia itu betul-betul taubat, ya, ini betul-betul ingin dibersihkan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan bersegera untuk membersihkan dirinya, ya, mensucikannya dari kotoran-kotoran dosa, walaupun harus membinasakan dirinya, ya, itu demikian. Jadi segera. Oleh karena itu tadi sebagaimana yang telah saya sampaikan, kalau perbuatan maksiat itu dengan taubat dia bisa berhenti selamanya, maka lebih baik taubat. Karena Rasul bersabda, kullu ummati mu'afah, semua umatku itu dosa-dosanya dimaafkan, illal mujahir, kecuali orang yang terang-terangan, ya, orang minum-minuman keras nek si isin cikiten masih dimaafkan, ya, di jalan raya wah minum bangga dia dengan maksiatnya. Ini sudah dimaafkan orang-orang yang kayak gini, terang-terangan. Zina juga begitu. Kalau masih takut ini masih dimaafkan oleh Allah Ta'ala, ya. Tapi kalau dia dengan tobatnya itu tidak bisa menghentikan maksiatnya dia, maka lebih baik dia untuk apa? Mengakhiri kemaksiatan tersebut, walaupun dengan apa? Dirinya harus binasa. Ini ya, ini. Kemudian al-hudud zawajir jawabir faman uqima alaihi haddun fid dunya kana nasibuhu minal adab wa taballahu alaihi. Maka hukum had itu sifatnya pemaksa, ya. Jadi dipaksa untuk orang-orang itu mau tidak mau harus berhenti, ya, itu gitu. Maka siapa saja yang ditegakkan hukum had atasnya di dunia, ya, itu. Jadi nanti bagian adabnya di akhirat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni apa? Menggantikannya, menghilangkannya, menggantikannya dengan surga. Itu dia. Ya, sehingga tidak hanya riwayat seorang wanita, bahkan ada riwayat seorang laki-laki juga. Ya, ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya melakukan zina ya Rasulullah. Kamu ini waras ndak? Pulang mau kono ya? Ndak ya Rasulullah. Laki-laki ini, tegakkan kepadaku wahai Rasulullah. Pulanglah kamu, ya. Akhirnya apa? Rasul manggil orang yang ada di daerahnya sana, di kampungnya, di lingkungannya. Ini orang ini apa enggak beres? Enggak ya Rasulullah, dia malah orang yang pinter ya Rasulullah di antara kami. Dia orang alim di antara kami. Itu begitu. Ya, itu. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah dilaksanakan hukuman. Jadi belum ada di dalam satu riwayat ada seseorang itu yang ketangkep basah melakukan zina, tidak ada. Ya. Tapi kenapa? Karena tidak mungkin. Ya, saksinya berapa orang? 4 ya, arba'atus syuhada itu. Jadi ketika masuk timba di dalam sumur,
baru didobrak itu sudah ditarik timbanya kan gitu ya. Ya, jadi enggak ketahuan. Itu. Jadi masuknya timba dalam sumur ini enggak ada yang tahu. Iya, itu gitu. Jadi yang banyak ini apa? Pengakuan. Karena kesadaran diri, karena keimanannya. Ya, ingin betul-betul bersih dan takut nanti azab Allah. Itu demikian. Jadi dia betul-betul berhenti. Kemudian di dalam dalil ini pula ada faedah, yakni apa? Orang yang terkena hukum had dalam keadaan hamil, maka tidak bisa dilaksanakan. Ya, yang melakukan dosa itu ibunya. Ya, karena dia hamil disuruh melahirkan. Bahkan ketika melahirkan pun penyusuannya belum sempurna, tidak boleh ditegakkan. Ya, demikian. Jadi di sini sempurnanya syariat Islam itu demikian. Ya, ini. Jadi sampai permasalahan-permasalahan yang demikian itu dijelaskan dengan rinci. Kemudian dari sisi yang lainnya, ya, ini. Jadi hunaka kismun salis fasikun maridun majinun yatahaddas bizina iftikharan wal a'yadu billah yaqulu innahu safar ila balad fulan. Ada orang yang apa? Yang bangga dengan perbuatan dosanya. Saya telah ke Eropa. Ya, saya telah ke sini. Ya, maka apa? Dia tunjukkan bangga dosanya. Orang kayak gini nih tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ya, bangga dengan dosa. Maka orang kayak gini nih yajibu ayustatab. Wajib untuk dimintai taubatnya. Kalau tidak mau taubat, iya, ini dia bangga dengan zinanya yang menghantarkan dia menghalalkan pada perbuatan zina. Ya, maka dia menjadi kufur. Ia bangga dengan perbuatannya, akhirnya menjadi kufur dia. Ya, zina yang jelas-jelas haram itu jadi, ya, itu demikian. Ya, dan ini banyak sekali ya dari kalangan apa orang-orang kaya ya, yang uangnya banyak, yang dia bisa keluar negeri ke sana kemari ya, dan bangga dengan kehidupan yang demikian itu. Ya, dia ceritakan semuanya itu, ya. Jadi maka timbul ya dalam dirinya menghalalkan perbuatan zina, maka bisa menjadi kufur yang demikian itu. Ya. Lah kalau sudah demikian, ini maka dia kena hukum apa? Hukum murtad, tetap dia dibunuh. Ya, itu demikian. Mambaddala dinahu faqtulu. Rasul bersabda, barang siapa yang murtad mengganti agamanya maka bunuhlah. Ya, itu demikian. Ini kalau syariat berjalan. Nah, ini. Jadi bunuhlah ini bukan kita, tapi ini apa? Aparat. Iya. Lah kalau sampean habisi orang ada di lokalisasi sana itu ya sampean dekem sendiri ya. Ya, itu. Jadi itu aparat itu yang apa? Yang melaksanakan itu, bukan kita. Itu demikian. Ini ada waktu berapa? 10 menit, 7 menit ya. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini silakan. Atau yang lain, monggo.
Monggo, Waalaikumsalam. Kalau bagi orang yang kontak, misalnya itu kembali lagi agamanya lagi itu dia punya apa? Gimana? Iya. Di dalam Al-Quran, summa amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa yasdadu kufra. Ya, orang yang iman kufur, ya, maka Allah akan tambahkan kekufurannya, dia tidak akan mampu kembali Islam lagi. Sebelum ketangkep dia muslim, kan tidak masalah, ya, kufur lagi. Sebelum ketangkep muslim lagi, iya. Tapi Allah akan tutup hatinya. Ini ada di dalam surat apa itu ada itu ya. Itu. Allah tidak akan kasih tahu. Karena apa? Karena mempermainkan Allah. Jadi dia sudah tidak bisa merasakan manisnya iman lagi. Maka pintu hidayah itu sudah tertutup untuknya. Ya, innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Itu demikian. Jadi Allah tidak akan kasih jalan petunjuk lagi, sudah kesulitan untuk iman lagi. Kalau sudah ya dia apa? Iman kufur, maka Allah tidak akan kasih lagi pintu hidayah. Itu demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Monggo silakan. Monggo. Bagaimana hukumnya orang yang senang sesama sejenis? Hukumnya seperti macam atau Iya. Hukumannya ndak rajam itu. Dilempar tempat yang tinggi, dimasukkan jurang. Itu. Jadi lebih daripada iya. Ya, jadi mereka itu lebih kotor daripada binatang, dan itu salah satu dosa yang menyebabkan wabah. Jadi apalagi nanti ada undang-undang resmi, ya, itu bolehnya menikah sesama jenis. Ya. Ini penyebab bala yang sangat besar, ya, penyebab bala yang sangat besar itu gitu. Jadi Rasul ditanya tentang apa? Tentang taun, tentang wabah, ya, COVID. Nah, ditanya sama Aisyah. Rasul menjawab, wa kana adzaban yab'atsullahu ala may yasha ila may yasha. Jadi itu adalah azab yang Allah kirim kepada siapa yang dikehendaki, dan itu rahmat, itu busra, kabar gembira bagi orang mukmin. Ya, kenapa kabar gembira? Ya, ada COVID sampean seneng apa senep kira-kira? Senep. Padahal Rasul mengatakan itu rahmat, kabar gembira bagi orang mukmin. Kenapa Rasul katakan li'annahu ya'lam? Karena dia punya ilmu, dia tahu. La yusibuhu ila ma kataballahu lahu. Dia tidak akan kena wabah kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga apa? Matinya itu mati syahid. Sama dengan orang mati di medan perang. Iya. Nah, itu demikian, bisa memberikan syafaat ke keluarganya, orang yang dicintainya. Loh, itu demikian. Ya, oleh karena itu ketika sahabat terjebak ke dalam daerah wabah, disuruh keluar tidak mau. Rasul mengatakan, kalau kamu sudah di dalam tidak boleh keluar, yang luar tidak boleh masuk. Itu teori isolasi, itu datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Firru kama tafirruna minal asad. Larilah kamu dari wabah. Ya, kalau orang Jawa bilang pak gebluk, ya,
isu loro sore mati, sore loro isu mati. Di zaman Rasul lebih ganas lagi, melentung merotol ini tangannya, jari-jari ini merotol peluk gitu, meninggal. Ya, itu gitu. Ya apa prakteknya? Prakteknya itu ya Saudi Arabia. Semua ditutup, sak pasare sak. Itu praktek yang benar. Masjidnya ditutup, pasare bu, mall-mall bu. Podo wae iki dulinan niki, guyonan. Ya, ini podo wae. Masjidnya kongkon ngatur jarak, pasare gak ade. Innalillahi. Kalau sudah wabah itu kita ada di dalam wabah ya tetap berjamaah. Kita ini ada di dalam wabah bukan di luar wabah. Iya enggak kira-kira. Kalau sampean ada di dalam daerah wabah kan Rasul melarang masuk, yang di dalam udah dilarang keluar. Yang di dalam ini masih berjamaah enggak? Jawabnya apa? Tetap berjamaah sholat. Resok tetap rapat karena podo kena kabeh. Podo resi tak podo kena. Itu begitu. Iya, banyak dari kita yang salah. Prakteknya sing bener, yaitu tadi masjidnya ditutup, ya, pasarnya ditutup, kantornya ditutup. Mek rong minggu paling biayane piro? Ngentekno ta Mas sak Freeport itu kira-kira. Ngentekno ndak kira? Enggak ngentekno. Loh iya, oke Indonesia itu ya. Kolamnya kolam susu, tongkat dan kayu jadi tanaman. Loh iya. Itu bukan tembagapura tapi emas pura kan begitu ya. Biar kan waktu saya masih SD itu tembagapura, dikira tembaga aja. Ndak ngerti isine. Wah. Bujuk Ilondo. Ada gitu lah ini ya. Jadi sampai sekarang pun di Bulukudu saya dibujuki terus ya. Ini sampun sudah ya. Itu enggak ada. Monggo itu no. Ini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama ini bagaimana hukum pernikahan pasangan yang hamil? Iya. Sah atau tidak? Yang kedua bagaimana status anaknya? Iya. Jadi begini. Ini ulama beda pendapat. Dalilnya ya, air yang najis dengan air kotor, air yang kotor dengan air yang suci itu tidak boleh kumpul. Nah, dengan dalil ini ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan akadnya tetap sah, tapi mari akad gak oleh kumpul. Isok sampean kira-kira. Ya, gitu. Dengan syarat apa? Sing ngawini ini yang ngetengi. Yang menghamili itu yang itu. Mari kawin gak oleh kumpul. Sebagian ulama mengatakan nunggu lahir dulu baru kawin. Nah itu begitu ya. Jadi lahir dulu baru kawin. Tapi sebagian ulama mengatakan apa? Oleh kawinnya akadnya gak berpengaruh. Kumpulnya itu loh yang gak oleh. Tapi kira-kira sampai nisok enggak kira-kira. Ya, mari kawin terus gak wis mulai dewi-dewi sampai ngelahirno. Itu begitu. Ini ada beda pendapat di sini. Itulah status anaknya nasabnya ikut ibunya. Ya. Kalau ibunya bangsanya Al-Jufri, ya, Fatimah Al-Jufri, ya, maka anaknya laki-laki, ya, Muhammad bin Fatimah Al-Jufri. Ada gitu. Ya, binnya yang ikut jadi bin Fatimah. Binnya wedok bukan laki. Ada gitu. Terus ndak boleh warisan. Nah, itu begitu. Terus orang tuanya gak boleh jadi kalau anaknya perempuan. Lo itu begitu. Ya, ini tentang apa? Anak dari zina. Ayat itu demikian. Ya, wallahu taala
a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.